kita akan mati tuh. Maka harus dengan uang yang halal. Saya ulangi, kalau saya yang punya televisi untuk kampanye keliru, merubah kebenaran jadi kesalahan, putih jadi hitam, dosa besar, saya dibayar 10 triliun pun gak akan mau. Diberi Indonesia, saya gak mau. Untuk apa? Lebih baik jadi gelandangan daripada punya tanah seluas Indonesia, tapi merubah kebenaran yang sifatnya makro. Peradaban bangsa, itu harganya kan peradaban bangsa. Peradaban bangsa Indonesia, peradaban informasi, peradaban kemanusiaan, peradaban politik dihancurkan oleh televisi-televisi yang jahat itu. Mengatakan hitam jadi putih, putih jadi hitam, itu jahat tuh. Tapi aneh bin ajaib, para pakar politik, para pakar ilmuwan, para profesor, Rafli Harun, Amir Rais membiarkan. Kalah dengan saya kalau begitu. Saya orang bawahan, esekerem, goblok, tahu itu. Dan Amir Rais tidak menging. Itu nanti dapat, maaf, setiap suara hati, suara akal yang membiarkan itu dalam hati pun akan dicatat tuh, maaf saja. Dicatat. Kalau saya tidak pro, nggak dicatat baik saya. Nah, bangsa Indonesia yang dalam hatinya tidak setuju oleh pahala dengan keadaan demikian. Tapi bangsa Indonesia yang tak setuju oleh pahala. Tapi bangsa Indonesia yang setuju dengan itu dapat dosa. Minimal punya niat baik. Innamal a'mal biniat. Siapa yang punya niat baik dicatat pahala. Saya masih dalam niatnya ingin memperbaiki. Itu saya punya niat. Tapi secara tangan kekuasaan saya nggak punya kekuasaan. Ya, watawasobil haki. Ini bisa menjadi apa? Referensi untuk memilih presiden. Referensi ya, referensi. Hujah atau argumen untuk memilih presiden. Watawasobil haki. Menasihati berkampanye secara hak atau benar. Nah ini saya ulang lagi masih dalam kaitan politik. Black campaign itu apa? Black campaign itu saya buat kamus. Black campaign adalah kampanye hitam, yaitu hoax. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Ini hoax. Yang baik dianggap komunis. Yang salah dianggap Islam, itu hoax. Yang salah dianggap Islam, hoax. Yang baik dianggap murtad. Yang murtad dianggap baik, itu hoax. Namanya black campaign. Yang dibolehkan dalam tatanan politik apa? Negatif campaign. Negatif campaign apa? Ini maaf saja, ini saya buka ya, biar nanti wawasan. Negatif campaign itu gini, misal ini maaf saja, saya mungkin nyinggung Pak Jokowi. Apa? Pak Jokowi selama 10 tahun ada kelemahannya, ada negatifnya apa? Pak Jokowi hampir habis jabatannya, gagal mensejahterakan guru swasta se-Indonesia. Ini namanya negatif campaign. Saya dulu pernah ngajar sekolah swasta. Saya punya teman guru swasta sampai dia sekarang nggak ngajar karena apa? Gajinya kecil. Seakan nggak diperhatikan oleh Pak Jokowi. Berarti satu negatif campaign Pak Jokowi, kritikan ya dia. Apa? Kampanye negatif apa? Pak Jokowi hebat dalam apa? Membagi sembako macam-macam. Membagi sembako, membagi PLT, membagi macam-macam, membangun infrastruktur, jalan macam-macam, menggaji pegawai negeri, macam-macam, tapi gagal mensejahterakan, membahagiakan, menghilangkan tangisan jutaan guru swasta di Indonesia. Nah ini. Saya ikut marah tapi gimana ya? Saya orang kecil. Ini namanya apa? Critical negatif, kritik negatif. Bukan kritik hitam tapi kritik negatif, kritik. Pak Jokowi hampir lengser, hampir selesai, hampir tugas dengan hebat prestasinya. Cukup mulia tapi sayang disayang. Gagal membahagiakan, menghilangkan tangisan, menghentikan rintian, membuat senang, membuat bersyukur para
jutaan, ribuan juta, maaf, ratusan juta atau puluhan juta guru-guru swasta, baik di sekolah agama atau sekolah umum. Saya guru swasta, sangat dikebiri, sangat susah, maka paham. Nah itu, sampai saya punya teman guru swasta sekarang keluar gara-gara gajinya 1 bulan hanya 150.000 karena per jam. Dia keluar untuk beli bensin nggak cukup. Dia sekarang kalau ke saya beri uang apapun mau, karena apa? Dia miskin tuh, kasihan. Sampai belum punya istri, belum punya rumah, belum punya apa. Karena ingin sukses sebagai guru swasta, tak pernah datang. Akhirnya sekarang apa? Keluar dari guru swasta. Ini Pak Jokowi itu gagal bin gagal, menghilangkan tangisan, membuat senang puluhan juta guru swasta di Indonesia, baik guru sekolah agama atau sekolah umum. Tapi kalau guru negeri jelas senang bin senang, enak bin enak. Itu ya. Ini namanya critical negatif kritik lah ya. Nah jadi kalau negatif kritik, maaf, kampanye negatif ini misalnya saya beri contoh. Ini juga kata dari buku lah. Kalau negatif apa ya, negatif kampanye boleh. Misal gini, misal engkau jangan pilih Pak Prabowo. Dia itu membeli pesawat 12 mahal sekali, tapi kan pesawatnya udah lama. Masa mau dipilih? Itu negatif kampanye, fakta. Agama pun membolehkan. Atau lagi misal, kamu jangan pilih Prabowo. Anak buahnya yang mengkafirkan, memurtadkan, mengkomuniskan PDI yang besar hebat berjasa menjaga kestabilan politik, dibiarkan. Ini namanya negatif kampanye. Benar dan boleh. Kamu jangan pilih Anies, karena Anies itu apa? Membiarkan khilafah, membuat keributan, mendukung demo, apa ini. Dia itu tidak berpihak pada apa? Masyarakat kebanyakan yang mencari ketentraman, itu boleh, namanya negatif kampanye. Tapi kalau mengatakan PDI komunis, itu apa? Black campaign, hoax. Pilih Ganjar murtad, itu hoax, black campaign. Tapi kalau jangan pilih Prabowo, dia ada keliru apa? Beli pesawat 12, harganya sangat mahal. Tapi pesawatnya tahun 76-an, sekitar 40 tahunan. Itu kurang logis loh. Mestinya uang itu untuk saya, untuk beli kerupuk, biar semua orang Indonesia itu merasakan. Dan itu namanya negatif kampanye. Nah ya, jadi dalam konteks tahun politik, kita harus bisa memilah mana yang black campaign, mana yang negatif campaign. Kalau keliru, kita bisa berurusan dengan Tuhan dan neraka jahanam. Karena apa? Tidak hak, tidak benar. Nah yang terakhir ya, puncak ayat, watawaso bil haqi, watawaso bisobri. Watawaso bisobri. Ya Pak. Dalam menasihati, dalam berkampanye, dalam mengajak diskusi, dalam mengajak-ajak, dalam musyawarah, dalam memberi nasihat dengan kesabaran. Ini sabar jadi alat ukur. Kita bisa lihat sebagai referensi. Anak buah Pak Ganjar, anak buah Pak Prabowo, anak buah Pak Anies, kalau di total jumlah, siapa yang paling sabar coba? Baik lewat medsos, YouTube, snack video, TikTok, Facebook. Warga Ganjar kah? Warga Prabowo kah? Warga Anies kah yang paling sabar siapa? Itu bisa menjadi referensi untuk memilih presiden. Jangan jauh-jauh. Misal Pak Amin Rais itu sabar apa tidak orangnya? Itu milih siapa itu? Pak Amin Rais, Refli Harun, Rizal Ramli,
Kemudian apa yang di Australia Indrayana ya. Itu orangnya sabar apa tidak? Nah, Indrayana itu mihak siapa? Kalau mihaknya Anies jangan dipilih, itu gampang. Itu kurang objektif, kurang sabar. Mestinya kalau sabar jangan main-main apa memasukkan Pak Jokowi. Pak Jokowi hampir rampung, jangan sabar saja. Nanti juga akan turun sendiri. Karena apa? Undang-undang mengatur. Sabar dong. Tunggu masanya, dia juga akan pensiun Pak Jokowi. Akan masukkan kayak BEM UI. Saya lengserkan Amin Rais, People Power. Ini nggak sabar loh, kayak anak kecil loh. Maaf, sudah dewasa, sudah punya anak cucu. Pak Amin Rais masih nggak sabar. Itu kelas apa coba? Dia nggak pernah dewasa namanya, masih kanak-kanakan loh. Kalau anak kecil kan pada baik, anak kecil ingusnya menggelembung kayak balon. Itu kelasnya Pak Amin Rais itu bisa kayak anak kecil, ingusnya menggelembung kayak balon karena nggak dewasa, nggak sabar. Pak Jokowi akan turun sendiri secara alami, secara konstitusional. Yang hak yang benar Pak Jokowi nggak salah, nggak korupsi, itu yang hak itu dipegangi. Yang korupsi bawahannya sudah diperingati, sudah diatur revolusi mental, sudah kok. Sudah menging Pak Jokowi sudah mengajak, cuma bawahannya bandel aja. Yang salah bawahannya bukan Pak Jokowi. Yo. Yang salah oligarki, emangnya Pak Jokowi nyuruh oligarki. Yang oligarki itu kerjasama dengan para menteri, maaf saja ini. Ingat, oligarki kapitalis di lapangan kerjasamanya dengan para menteri, dirjen, irjen, bukan Pak Jokowi. Maka kalau menyalahkan oligarki, jangan salahkan Jokowi. Ini goblok tuh. Ingat, Pak Jokowi hanya buat kebijakan polse. Yang menjalankan polse adalah apa? Menteri dan irjen dirjen. Jadi kewajiban Pak Jokowi adalah nggawe polse kebijakan. Nanti polse itu misal apa? Misal polse mengatur keuangan, membuat apa? Telekom apa? Informatika. Itu polse. Biar bangsa kita itu melek informasi, cerdas informasi. Hubungannya bisa cepat lewat digital. Anggarannya sekian triliun ya katanya ya 30 triliun. Dikorup 8,8 triliun, 352 miliar. Yang salah bukan Pak Jokowi, yang salah adalah menterinya, dirjen irjen di lapangan. Kenapa? Mereka itu kerjasama dengan oligarki yang kurang jujur, main sulap, main silap, main tilap itu. Apa-apa salah oligarki Pak Jokowi. Salah konsep ini Pak Jokowi. Itu namanya, maaf, itu namanya apa? Apa yang namanya mengkambing hitamkan orang lain. Ya, itu salah, nggak boleh lah. Mengkambing hitamkan Pak Jokowi karena kesalahan orang itu salah, dosa besar. Maka kalau mau jadi kritikus harus sabar. Aja amak-amak people power, amak-amak pemaksulan, amak-amak Pak Jokowi ingin turun berdarah. Ini goblok itu. Ini BEM UI itu. Kalau saya jadi rektor UI, ini anak itu saya pijetin. Saya pijetin dengan 1 juta pilus atau roti. Ditumpuk. Situ makan roti saja lah. Jangan makan ilmu. Dia suruh baring di lantai. Ditindihi 1 juta roti. Yang manis. Dengan roti dengan apa? Yang ada menteganya. Anda jangan makan ilmu. Percuma buku itu jadi busuk oleh kamu. Suruh aja bari lantai. Bila perlu pakai cara kolor. Ditumpukin roti ya. Wetar. Suruh makan roti aja. Jangan makan ilmu. Ilmu itu susah. Harus ada dedikasi tinggi. Harus jujur. Harus terbuka akalnya. Mengatakan Pak Jokowi ingin turun berdarah-darah atau turun hebat. Ini bocah goblok itu. Rektornya diam saja. Dosa itu pada baik. Kong kaliko itu dosa itu nanti. Nanti rektornya ikut dosa. Dia itu ikut dia dosa. Rektor dosa. Temannya dosa. Dosen dosa. Semuanya ikut dosa.
dengan persentase beda-beda. Ini maaf saja, kalau ada lembaga institusi institusi universitas, ya, kalau ada satu mahasiswa seperti itu bertanggung jawab semuanya. Tukang kebun juga ikut dosa, itu maaf. Tukang kantin ikut dosa, memikul dosanya si kue. Kalau nggak ikut dosa gampang, harus sama-sama mengadili dia agar tobat, agar benar. Kalau tidak membiarkan, pada baik dosa membiarkan dalam hati, dalam pikiran. Itu prosentase dosa beda itu nanti. Maka tolonglah, jangan main-main. Itu ketua BEM itu. Sudah gitu ibunya membela, goblok ibu yang goblok. Ibu itu harus baik kok, karena ibu kan 3 ya, ibu yang dihargai. Bagaimana ibu dihargai secara patut kalau memang ibunya membela anaknya yang salah durhaka. Pak Jokowi baik, tidak korupsi, haji, membangun infrastruktur, disenterakan dalam presiden kok ingin turun berdarah-darah, mengambil diksi darah, kata darah aja tuh udah kayak preman loh, algojo, tukang jagal loh. Ingat, diksi darah itu hanya dikatakan waktu ini sekarang hari korban. Darah kambing, darah sapi untuk orang miskin. Lupa Jokowi yang punya leher, punya tangan, berdarah-darah. Emangnya memutus lengannya Pak Jokowi. Ini maaf saja. Kalau maaf saja. Ini kalau bicara kebenaran secara mutlak, mengatakan Pak Jokowi berdarah-darah sama halnya mengatakan leher Tuhan berdarah-darah. Itu gitu sama. Ingat, bicara A karena Pak Jokowi itu hamba Tuhan, sama dengan mengatakan Tuhan ini berdarah dengan saya, itu gitu sama. Karena kebenaran itu punya Tuhan, hamba punya Tuhan. Jangan main-main tuh. Memaksudkan Pak Jokowi, politik power Pak Jokowi, kalau itu benar, itu pada baik people power pada Allah. Ini jangan main-main, memaksudkan Allah. Yang punya kebenaran kan Allah. Al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Tuhanmu. Ini jangan main-main. Pak Jokowi itu benar karena apa? Mematuhi kebenaran Allah. Maka yang mau memaksulkan, mau people power, mau turun berdarah, berarti mau memaksulkan Allah dari singgasana kebenaran. Mau people power Allah dari singgasana kebenaran. Mau mengiris tangan Allah dari singgasana kebenaran. Ini gitu maknanya. Itu kalau bicara filsafat lebih apa? Lebih hebat. Ini saya kasih contoh. Zaman saya pemuda itu ada karya sastra yang hebat. Kalau mau mencontohi hebat, benar, harus seperti apa? Orang tasawuf gila. Apa contohnya? Datang di lapangan, datang di banyak orang, dia bawa pisau. Ini contohnya nih. Ini contoh filosofus gila, ya. Filosofus mania yang beda kebenaran itu ini caranya, bukan dengan menjatuhkan orang. Apa caranya? Lihat gini. Bawa pisau. Pak Jokowi, Anda korupsi apa tidak? Kalau Anda korupsi, tidak korupsi korupsi ngaku tidak, saya iris kuping saya. Itu namanya hebat tuh. Ini cara menjadi apa? Yaitu sufi mania. Bukan orang lain yang disakiti, tapi badan sendiri. Misal kayak BEM UI, jangan motong lengan orang lain, lengan sendiri. Pak Jokowi kalau nggak turun dengan baik-baik, saya akan potong lengan saya. Itu baru namanya apa? Pembela kesatian kebenaran. Orang lain disuruh berdarah, dia disuruh lengannya utuh. Ini gila, goblok kok, setan, iblis. Ini kalau pendekatan tasawuf gitu, jangan orang lain jadi korban, badan sendiri yang dikorban. Itu namanya hebat. Itu namanya kan Ismail tuh. Nabi Ismail itu contoh. Zaman musim pasca G30S orang PKI jadi korban.
orang lain yang menembak, kasihan. Aduh, orang lain tak berdosa jadi korban. Jumlahnya ratusan, modar. Hanya satu konsep PKI komunis. Ini mana coba? Itu penyalahgunaan lengan besar. Penyalahgunaan senjata. Senjata bukan untuk itu. Senjata untuk menolong manusia itu namanya tujuan senjata. Lengan besar untuk melindungi lengan kecil. Bukan untuk mematahkan lengan kecil. Maaf, zaman Orde Baru itu banyak. Lengan besar mematahkan lengan rakyat yang kecil, yang ringkih. Yang punya kekuasaan di industri. Aduh, astagfirullah. Kalau dalam teori tasawuf, mestinya yang dipotong tangan sendiri dulu. Yang dibunuh diri sendiri dulu. Kalau sebelum orang lain. Orang lain yang belum jelas PKI-nya mati. Saya masih hidup. Enak makan enak. Minum susu, makan nasi, makan daging. Ini nggak adil tuh. Kalau orang Sopi nggak mau membunuh seenaknya. Kalau membunuh orang daripada bunuh dia yang benar, yang tidak salah, suka gorok leher sendiri. Itu orang Sopi. Sopi yang kegilaan tuh. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Dengan sabar. Saya kalau di akuntansi dihitung dalam memilih presiden gampang. Masa Prabowo, masa Anies, masa Ganjar, jumlahlah semuanya. Siapa yang paling banyak tidak sabar, itu bisa untuk referensi memilih. Capres, cawapres, caleg, calon gubernur, yang masanya paling banyak sabarnya itu dipilih. Berarti sesuai dengan firman Allah. Watawasobil haki, watawasobi sobri. Itu ini referensi. Hujah untuk milih yang hak. Ingat, dari referensi yang baik kita akan dapat pahala milih kandidat yang baik. Tapi kalau dari referensi yang busuk, kita milih kandidat yang busuk, dapat neraka jahanam itu. Secara hukumnya begitu. Kalau kan dimensi keduniaan, dimensi keakhiratan kan ada ya. Hidup itu ada dua dimensi. Dimensi keduniaan, dimensi keakhiratan. Kalau ingin milih yang benar, pilih referensi yang kuat, kemudian pilih. Nanti dimensi dunia dapat pahala, dimensi akhir dapat pahala. Itu namanya amal soleh itu akhirnya. Kaitan amal soleh di atas tadi. Sudah beriman, beramal soleh. Ya, ingat, dunia itu tidak abadi. Hidup kita hanya paling lama 150 tahun. Yang abadi di alam akhirat. Maka alam akhirat harus dibekali dengan konsep-konsep yang abadi itu. Nah kita umurnya paling 1,5 tahun, kampanye hitam, menjual elektabilitas demi duit. Emangnya mau hidup terus? Maaf, ini saya hak saja ya. TV Kompas zamannya Pak Yakob itu hebat tuh. Tapi Pak Yakob sudah mati. Ya maaf ya. Pak Yakob saya tahu itu paham. Mengapa Kompas sekarang seperti tidak idealis, tidak dedikasi tinggi? Telah mati Pak Yakob yang punya TV, yang punya koran. Maaf, koran Kompas itu membela kebenaran berpuluh-puluh tahun. Sekarang kalau membela sesuatu yang batil itu nanti ambruk, itu sayang, itu sayang. Mestinya Kompas itu apa? Istiqomah mudawamah. Tetap tegak kebenaran, tetap lancar dalam kebaikan. Aja berubah, itu namanya mudawamah. Nanti ujungnya dapat sorga. Nah sekarang ada gejala koran Kompas idealismenya hilang. TV Kompas idealisme hilang. Saya lihat tuh. Saya prihatin. Kalau begitu mengapa Pak Yakob harus mati? Itu kan takdir. Mestinya regenerasinya, anak mantunya apa itu jangan berubah. Kalau nggak mau mihak, nggak mau berkecimpung dalam politik yang kotor ya jangan. Wis sudah, saya nggak mau iklan politik, nggak gitu aja. Jangan sampai Kompas itu menjual jam tayang untuk kampanye hitam, black campaign. Sekalipun dibayar triliunan bagi saya buang tuh. Maaf. Kalau saya jadi pemilik televisi Kompas, dibayar 3 triliun, 10 triliun, 1 juta triliun, saya buang kecomberan. Saya hanya minta
dari tetangga saya untuk beli apa? Untuk beli gulali, beli segar sebungkus itu aja. Ini pada hijau, matanya hijau melihat uang. Dibayar sekian miliar. Ini kelas duit tuh. Duit itu fana, akan robek, akan rusak. Coba aja nyimpan uang di lemari, lama-lama kena jamur rusak. Itu kan fana. Sehebat apapun uang itu fana. Jadi tolonglah. Maka televisi kalau mau membangun bangsa yang beradab, bangsa yang besar hebat, berbudi pekerti luhur ya. Kalau ada tawaran untuk kampanye hitam jangan mau. Maunya kampanye positif itu aja. Sekalipun dibayar puluhan triliun itu. Saya menyayangkan Pak Yakob itu orang baik. Dia orang Kristiani yang saleh itu, Kristen yang tekun. Begitu meninggal, sekarang apa? Pewarisnya kok demi kesuksesan untung duit meraup banyak, rela menjual jam tayangnya untuk kampanye hitam. Ini kan sayang tuh. Sayang dedikasinya Kompas. Maaf, Kompas itu koran kebenaran sejak dulu itu. Saya sering baca Kompas itu, makanya saya tahu masalah Sumitra Sudomo itu dari Kompas itu. Editansi itu dari Kompas itu saya baca. Dan sekarang idealismenya mulai hilang kan lucu, kasihan tuh. Mestinya makin sini makin idealis ya. Karena di peradaban baru, peradaban hebat kan harus apa? Ketinggian teknologi diimbangi ketinggian moral kan gitu, harusnya gitu ya. Ketinggian teknologi, ketinggian budaya harus diimbangi dengan ketinggian moral, itu mestinya begitu. Ada hebat ya. Aja ketinggian teknologi, ketinggian budaya, moralnya diselokan di got, itu kan eman-eman tuh. Jadi terakhirnya apa Pak? Watau sebelah kiri, watau sobri. Saya ulangi, nanti anak buahnya Ganjar, pengikut Ganjar, pengikut Prabowo, pengikut Anies, ditotal jumlah lewat mass media. Kan setiap keburukan benar dilihat dari media ya. Bagaimana cara barisnya, bagaimana cara kalimatnya, bagaimana cara kampanyenya, bagaimana cara mengatukan tangannya, bagaimana yel-yelnya, bagaimana larinya, bagaimana sol-solnya, bagaimana kalimatnya, bagaimana tatapan pendidikannya, pelototan matanya, bagaimana pakaiannya, bagaimana urakannya. Di total, siapakah capres dan cawapres yang menggambarkan pengikutnya itu paling sabar, paling banyak sabar. Dan nanti yang paling banyak sabar itulah yang layak dipilih. Karena apa? Itu masuk amal soleh kita sebagai konstituen, pemilih. Konstituen kan punya hak pemilih ya. Tadi pilih. Oh, ini capres yang anak buahnya jumlahnya jutaan, tapi menggambarkan kesabaran. Nah ini pilih. Tapi kalau capres anak buahnya tangannya ngacungnya kurang ajar, kepal, bakar ban, suaranya mendalimi orang lain, kafir, komunis, itu ini. Hatinya seperti berduri, mulutnya berjarum kayak pisau silet, tangannya kayak senapan, matanya kayak mata singa, serigala. Kurang sabar, jangan dipilih. Kalau milih berarti dosa itu, dosa. Secara teori agama ini hak ya. Watabil hak itu dosa. Tidak dapat pahala. Walaupun dapat dibayar miliaran, itu dapat uang mungkin. Dibayar miliaran. Kalau saya maaf, untuk kampanye hitam, saya ulangi, dibayar 1 miliar pun gak akan mau tuh. Saya orang keret dengkle, gak punya tanah, gak punya rumah. Saya miskin ya. Tapi dibayar 1 miliar, 3 miliar untuk kampanye hitam. Sorry, saya udah tua, mau modar. Untuk apa uang itu? Yang abadi adalah amal yang baik. Iman dan amal soleh itu yang abadi. Itu kalau saya disuruh kampanye, membela calon yang salah, yang keliru, dibayar 10 miliar pun saya nggak mau, saya tolak. Saya pilih uang tetangga ya untuk beli nasi bungkus itu aja. Daripada suruh kampanye hitam membela calon yang memang tidak hak secara luas, secara menyeluruh, secara inklusif. Ingat, ada calon baik inklusif, ada calon baik eksklusif.
Calon baik eksklusif itu calon yang bagi duit bagi para pendukungnya, itu namanya eksklusif. Kalau calon inklusif itu calon yang baik, yang nuturi kayak Ganjar, tidak bagi duit, mengajak kampanye baik, itu masuk inklusif. Capres yang inklusif ada capres yang menyeluruh, yang benar baik menyeluruh. Dari ideologi politik, ekonomi, sosial ekonomi, pertahanan aman itu menyeluruh baiknya. Tapi kalau eksklusif, mungkin hanya ekonominya, idenya bangkrut, budayanya bangkrut, kemasyarakatnya hancur amburadul. Itu kalau calon eksklusif. Jadi kesabaran yaitu kuncinya, itu sabar. Ini wasobil hakim atau wasobil sobri. Akhirnya pembahasan surat Al-Asr demi waktu yang menggambarkan negara, waktu Indonesia Timur, Indonesia, sampai di sini. Tapi tadi dari awal saya mengatakan bahwa judulnya adalah politik dan referensi serta cara milih capres. Saya ulangi, politik itu cara meraih kekuasaan, itu pengertiannya ya. Tadi awal belum. Politik pengertian singkatnya adalah cara meraih kekuasaan. Dalam konteks ini, kekuasaan presiden, kekuasaan gubernur, kekuasaan bupati, itu politik. Ingat tuh. Kekuasaan cawapres, calon wakil presiden, itu politik. Nah, politik yang baik, caranya baik. Tadi ada ya, cara kampanyenya, cara pidatonya, cara mengambil referensinya, cara mengambil sumbernya, itu namanya cara meraih politik. Tapi kalau sudah politiknya itu main money politik, itu jahat namanya. Money politik itu, politik uang itu jahat sudah. Tidak masuk ideal. Nah, ya, jadi saya ulangi, kalau politik yang baik itu tidak mengkambing hitamkan orang lain. Misal Pak Ganjar sedang diserang, yang milih PDI komunis, yang milih Ganjar komunis, itu namanya politik pengkambing hitaman. Apa? Sekape guating, itu maaf. Itu namanya sekape guating. Mengkambing hitamkan lembaga, partai, personal secara membabi buta, itu namanya sekape guating. Itu nggak boleh. Itu politik busuk. Namanya political decay. Atau metode cara politik yang salah. Maka tolonglah, politik adalah cara untuk meraih kekuasaan. Tapi ingat, jangan lupakan moral politik, nilai politik, keabadian politik, hakikat politik, iman politik, Islam politik, ihsan politik. Itu gampang. Jadi kalau kita agama kita ya bisa ingat, politik yang imani sesuai konsep iman, politik yang islami sesuai konsep Islam, politik yang ihsani sesuai konsep ihsan. Ihsan itu baik. Ihsan itu baik. Baik apa? Baik pada Allah, baik pada Nabi, baik pada manusia, baik pada hewan, baik pada tumbuhan, baik pada alam sekitar, itu ihsan. Makanya ihsan itu derajat paling tinggi di atas muslim tuh. Kan pertama mukmin, dua muslim, tiga muhsin. Maka ihsan itu hebat tuh, baik pada dari Allah sampai alam, itu namanya ihsan. Allah, nabi, manusia, hewan, tumbuhan, alam, itu ihsan membaiki. Good approach, pendekatan kebaikan itu ihsan. Dan maka politik yang imani, Islami, ihsani itu dipilih. Nah, partai mana, calon mana yang menggunakan politik yang imani, Islami, ihsani, pilih. Itu dapat pahala amal soleh. Kalau tidak, sebaliknya hanya dapat duit, lah itu alamatnya fana, hancur tuh. Kalau di dunia senang, di akhirat nanti di sidang Tuhan nangis. Dunia hanya sementara, maka bangunlah politik yang positif, yang baik. Udah ya, politik paham ya pentingnya. Politik ada cara untuk mencapai kekuasaan. Kemudian referensi. Referensi kan rujukan, sumber-sumber yang jadi acuan pokok untuk milih capres. Itu namanya referensi, data-data.
Bisa cari data di mana? Di jalanan, jalan raya, koran, mass media, buku, televisi, snack video, TikTok, YouTube, Facebook. Itu bisa mencari referensi. Partai mana yang kampanye baik? Calon mana yang kampanye santun, islami, imani, isani. Itu bisa menjadi referensi. Rujukan untuk milih capres atau cawapres. Yang terakhir ada cara metode. Lihat tadi. Yaitu cara itu ada metode. Segalanya harus dengan cara. Dengan pendekatan. Punya referensi. Kemudian baru. Ini namanya dengan cara untuk milih presiden yang baik. Punya referensi yang baik itu. Jadi cara milih presiden yang baik. Dengan referensi yang baik. Dengan politik yang baik. Jadi politik referensi cara. Politik cara referensi milih presiden itu berkaitan. Politik, referensi, dan cara itu berkaitan. Satu kesatuan. Politiknya harus baik. Referensinya harus akurat, baik. Caranya harus baik itu. Jangan cara kasar. Maaf. Bicara cara. Maaf. Ini maaf saja ya. Bicara cara biasa dengan pendekatan. Pendekatan apa coba? Kita harus pendekatannya. Apakah itu dengan pendekatan pikiran, apa pendekatan senjata, apa pendekatan lengan. Kalau pendekatannya lengan, jangan dipilih. Calon mana yang hidupnya, cara meraih kekuasaannya dengan pendekatan senjata, atau bodyguard, atau lengan, itu jangan dipilih. Tapi pilihlah capres yang menggunakan pendekatan kecerdasan akal. Karena akal itu apa? Karunia hidayah Allah yang paling tinggi. Hayawan natik. Manusia itu hewan berakal. Maka akalnya lah mutiara. Maaf. Kalau pendekatan lengan, pendekatan senjata, sama halnya hayawanun ansih. Manusia apa? Hewan tok. Ilah hayawan. Kecuali hewan tok. Tapi kalau kita menggunakan, kalau capresnya dalam kepamannya, dalam apa itu menggunakan pendekatan akal, itu masuk dalam kategori hayawanatik, manusia hewan yang berakal. Tadi kalau pendekatannya itu dengan kekuatan fisik, gelut, mampus-mampusan, darah-darahan, people power, macam-macam, senjata untuk dor, tembak, pendekatan senjata itu namanya hayawan tok. Jangan. Senjata itu harus untuk mengalahkan dosa. Jangan mengalahkan pahala. Itu ingat tuh. Kalau senjata untuk mengalahkan pahala. Senjata untuk membunuh Tuhan. Berarti membunuh Tuhan tuh. Maaf. Pahala yang dikalahkan oleh senjata sama halnya membunuh Tuhan. Kalau begitu. Tuhan bergelimpangan di bumi. Karena dibunuh kebenarannya. Ingat. Bunuh kebenaran sama halnya membunuh Tuhan. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran Tuhanmu. Ketika benar itu dibunuh, berarti kita bunuh Tuhan. Kita jahat, maha jahat tuh. Main-main. Kebenaran mesti dijunjungan dari Tuhan, dibunuh. Ini dosa, maha dosa itu. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran dari Tuhanmu. Maka capres yang menggunakan pendekatan senjata, pendekatan lengan, jangan dipilih. Maka menurut saya, para capres harus bertobat nasuha. Mulai sekarang pembaruan pendekatan. Jangan pendekatan yang ejekan jadi dipakai lah. Masih ada waktu. Ini kan belum masa kampanye ya. Belum pendaftaran. Mulai detik ini, televisi, capres, cawapres yang menampakkan pendekatan lengan dan senjata, pendekatan uang, tobat semuanya harus. Bertobat nasuha agar jadi orang hebat, orang putih suci. Nah, ke depan mulai melangkah, pendekatannya apa? Pikiran. Kampanye negatif kampanye, objektif kampanye. Jangan black atau hoax kampanye, jangan. Nanti para televisi juga mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalau yang benar itu jadi salah jadi benar, itu namanya seakan ada kata Allah punya bibir, berarti apa? Mengiris bibir Allah. Kebenaran itu ucapan Allah. Qaulallahu ucapan Allah. Aja main-main tuh. Jadi janganlah sampai kita melangkah dikira hal biasa padahal hakikatnya
mengiris bibir Allah. Ya, al-haqu min qaulillah. Kebenaran itu dari ucapan Allah. Kalau disalahkan, dibunuh, pada baik mengiris bibir Tuhan. Jadi tolonglah ya. Jadi menurut saya pribadi, belum daftar kan ada ya, belum pendaftaran, belum kampanye. Maka mulai sekarang siapapun cawapresnya, siapapun grupnya, siapapun partainya, kalau ingin jadi manusia sejati yang ingin bangsa ini hebat, berbudi luhur dan mulia, tobat nasuha dalam hal politik. Nah, ke depan harus tadi berkampanye secara apa? Positif. Secara hak, benar, dan sabar. Jangan karena demi kekuasaan kita terlena, jangan. Itu ya. Saya juga kadang kasihan pada capres yang bagi saya itu tampak itu kebodohannya. Dong pendekatan dengan senjata dipakai terus, digunakan, itu dosa besar. Apa bahayanya? Bahayanya mengalahkan kebenaran Tuhan. Kalau mengalahkan kebenaran PDI, mengalahkan kebenaran Ganjar itu ringan. Nanti mengalahkan kebenaran Tuhan yang harus ada. Itu gitu. Ada main-main. PDI itu kan hanya hamba. Ganjar hanya hamba. Tapi kan yang paling parahnya itu kebenaran Tuhannya itu. Jangan sampai dilarang. Karena politik kan konsep. Maka jangan sampai melawan konsep aslinya kebenaran hak. True itu ya. Itu. Ya udah ya. Kemudian saya udah paham ya. Politik itu apa, referensi apa, caranya bagaimana, pendekatannya gimana. Itu udah sampai untuk memilih presiden dan wakil presiden. Sampai di sini dulu, yaitu mungkin apa penyampaian saya berkenaan dengan judul politik, cara dan referensi memilih presiden di tahun 2024. Saya kira pembahasan saya sampai di sini saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.